Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tessa Maharani, nomor induk mahasiswa 8566 09008. Kali ini saya akan melakukan tugas praktikum mata kuliah SPGK 4107 Praktikum IPA di SD, Modul 8, Listrik dan Magnet, Kegiatan Praktikum 1, Kelistrikan, Percobaan Muatan Listrik. Tujuan dari percobaan ini adalah satu, untuk menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu 1. Bola pingpong 2 buah, 2. Benang jahit secukupnya, 3. Lembaran wol dan nilon, 4. Tas plastik, 5. Isolasi, 6. Sisir plastik, 7. Potongan kertas yang kecil-kecil, dan 8. Gunting. Hasil pengamatan menunjukkan 1. Percobaan 1 ketika tas plastik digosokkan ke baju, kemudian didekatkan pada bola pingpong, menyebabkan reaksi tarik-menarik mendekati tas plastik. 2. Percobaan 2, ketika sisir plastik digosokkan pada rambut, kemudian didekatkan pada potongan-potongan kertas kecil, menyebabkan reaksi di mana potongan kertas tertarik dan menempel pada sisir. 3. Percobaan 3, ketika percobaan kedua dibiarkan beberapa waktu, menyebabkan potongan kertas kembali jatuh. 4. Percobaan 4, ketika bola pingpong didekatkan tanpa digosok, tidak terjadi reaksi atau tidak terjadi tarik-menarik ataupun tolak-menolak. 5. Percobaan 5, ketika kedua bola pingpong digosokkan dengan kain wol, kemudian didekatkan menyebabkan kedua bola tolak-menolak. Pada percobaan 6, yaitu melengkapi tabel, di mana bola pingpong kiri digosokkan dengan wol dan bola pingpong kanan digosokkan dengan plastik, menyebabkan reaksi tarik-menarik. Selanjutnya, bola pingpong kiri digosokkan dengan wol dan bola pingpong kanan digosokkan dengan nilon, menyebabkan reaksi tarik-menarik. Selanjutnya, bola pingpong kiri digosokkan dengan plastik dan bola pingpong kanan digosokkan dengan plastik. Terjadi reaksi tolak-menolak. Selanjutnya, bola pingpong kiri digosokkan dengan plastik dan bola pingpong kanan digosokkan dengan nilon, terjadi reaksi tarik-menarik. Selanjutnya, bola pingpong kiri digosokkan dengan nilon dan bola pingpong kanan digosokkan dengan nilon, terjadi reaksi tolak-menolak. Dari hasil percobaan yang telah saya lakukan, menunjukkan fenomena listrik statis yang terjadi akibat perpindahan elektron ketika dua benda digosokkan. Pada saat suatu benda digosokkan dengan benda lain, maka elektronnya akan berpindah dari satu permukaan ke permukaan lainnya, sehingga menyebabkan satu benda bermuatan negatif atau menerima elektron dan satu benda bermuatan positif. Pada percobaan pertama, ketika tas plastik digosokkan pada baju menjadi bermuatan negatif, sehingga pada saat didekatkan ke bola pingpong yang netral menyebabkan reaksi bola tertarik akibat dari elektrostatika atau proses ketika muatan listrik pada benda bermuatan mempengaruhi distribusi muatan pada benda netral. Hal yang sama terjadi pada percobaan kedua, di mana sisir plastik yang digosokkan dengan rambut menjadi memiliki muatan negatif sehingga mampu menarik potongan kertas kecil. Akan tetapi pada percobaan ketiga, daya tarik tersebut menghilang setelah beberapa saat karena muatan listrik statis pada sisir perlahan-lahan hilang akibat faktor udara, kelembaban, dan pelepasan muatan ke lingkungan. Percobaan keempat,
menunjukkan bahwa bola pingpong yang netral tidak berinteraksi satu sama lain karena tidak terdapat muatan yang dapat menimbulkan gaya tarik atau gaya tolak. Namun, setelah kedua bola tersebut digosokkan dengan bahan-bahan yang telah disiapkan pada percobaan kelima, keduanya mendapatkan muatan listrik. Bola yang digosokkan menggunakan bahan yang sama cenderung memiliki muatan yang serupa, sehingga terjadi tolak-menolak. Di sisi lain, bola yang digosokkan dengan bahan yang berbeda memiliki kemungkinan mendapatkan muatan yang berlawanan, sehingga keduanya saling tarik-menarik. Dari percobaan kali ini, dapat disimpulkan bahwa muatan listrik dapat dihasilkan melalui proses gesekan, di mana elektron berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya muatan positif dan negatif pada benda tersebut. Benda yang memiliki muatan dapat menarik benda netral melalui induksi elektrostatika, seperti pada yang terlihat ketika sisir menarik potongan kertas. Benda netral tidak menunjukkan adanya interaksi satu sama lain sebelum diberi muatan, seperti yang terjadi pada dua bola pingpong dalam percobaan keempat. Benda dengan muatan sejenis saling menolak, sedangkan benda dengan muatan tak sejenis akan saling tarik-menarik satu sama lain, sesuai dengan prinsip interaksi muatan listrik. Percobaan ini menunjukkan bahwa fenomena listrik statis dapat dengan mudah diamati menggunakan benda-benda sederhana di sekitar kita, seperti plastik, wol, sisir, dan potongan kertas.